Ada duit 400 triliun yang siap dikucurkan tanpa transparansi dan pengawasan serius, masa DPR nolak? Hai, balik lagi sama gue Revina VT. Kali ini kita mau ngomongin tentang Perpu. Perpu ini kan banyak banget dibahas tentang Perpu COVID dan segala macam, banyak yang bikin kita resah. Apa sih Perpu itu? Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang secara hierarkis setara kedudukannya dengan undang-undang. Perpu itu dikeluarkan oleh presiden karena Perpu merupakan hak prerogatif dari presiden. Di mana syarat untuk mengeluarkan Perpu ini sebenarnya diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU 7/2009, yakni keadaan mendesak dan atau masalah hukum yang membutuhkan undang-undang. Yang kedua, terjadi kekosongan hukum di mana undang-undangnya tidak ada atau sebenarnya ada tapi tidak memadai. Yang ketiga, kekosongan hukum tidak dapat ditangani oleh pembuatan undang-undang dengan prosedur biasa. Prosedur biasa tuh kayak gimana sih? Prosedur biasa itu ya harus disidangkan dan memakan waktu yang cukup lama. Sekarang kita tanya nih, bagaimana sih dengan kekuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Sebenarnya selama sebelum disidangkan oleh DPR, maka kekuatan Perpu ini tetap setara dengan undang-undang. Tapi berdasarkan Konvensi Tata Negara Internasional, undang-undang darurat harusnya hanya berumur 3 bulan dan dapat diperpanjang sampai 6 bulan. Masalahnya, dapatkah DPR mengubah Perpu dalam waktu yang cukup singkat? Berdasarkan track record sih, DPR selalu menunda-nunda ya. Nah, sekarang kita tanya, emang Perpu bisa dibatalkan? Karena banyak banget berita yang Perpu itu mau digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita melihat kekuatan Perpu ya. Sebenarnya Perpu itu hanya bisa ditolak atau diterima oleh DPR. Kalau misalkan ditolak, ya Perpu artinya tidak berlaku lagi. Kalau misalkan diterima, maka Perpu harus disempurnakan dan dijadikan undang-undang. Nah, sekarang kita bahas mengenai Perpu COVID yang katanya bisa digugat ke MK. Sebenarnya bisa nggak sih? Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nggak bisa. Makanya, kalian harus nonton video kami yang ini. Apa itu fungsi legislatif? Yang pertama, menyusun program legislasi nasional. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan Presiden atau DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama Presiden. Dan yang keenam, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu bukanlah merupakan objek yang bisa diuji materi oleh MK. Karena dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang Dasar tidak mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Perpu. Namun, ada beberapa pendapat lain, seperti Perpu dapat diuji agar tidak ada kesewenang-wenangan dari penguasa, atau membuat DPR menunda-nunda pembuatan undang-undang, sehingga sesegera mungkin harus dapat diuji oleh MK. Tapi ada beberapa pendapat lain, seperti jika Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Perpu, maka hal itu sudah melanggar undang-undang maupun Undang-Undang Dasar 1945. Tapi gini deh, kalau misalkan MK mau melihat dari sisi teleologis maupun sosiologis, sebenarnya bisa. Tapi kerasa blunder dan gak pas gak sih? Karena di mana pendekatan ini tuh menitik beratkan pada baik atau buruknya moral terhadap suatu tindakan. Permasalahannya, baik dan buruk itu kan berdasarkan moral. Nah, ini berdasarkan moral siapa? Karena moral itu abstrak dan hukum sifatnya tidak boleh abstrak. Jadi, kalau misalkan MK memang mau menguji Perpu, harus adanya langkah-langkah yang dibuat oleh MK. Yang pertama adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena agar landasan hukumnya itu jelas, bukan hanya dari putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dari suara keputusan mayoritas dari Hakim MK. Nah teman-teman, karena kita udah mengetahui Perpu itu apa, batasannya seperti apa, siapa yang bisa membatalkan, dan segala macam, sekarang mari kita membedah Perpu COVID yang membuat kita resah selama ini. Ini pasalnya. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 huruf A, batasan defisit anggaran boleh melampaui dari 3% selama periode 2020 sampai 2022. Kalau seperti ini, presiden kita berarti membebankan defisit anggaran kepada pemerintahan selanjutnya.
di mana presiden kita akan sudah lepas masa jabatan pada 2024 dan akan mewariskan kekacauan ekonomi kepada pemerintahan selanjutnya. Selain itu juga ada pasal 27 yang juga menjadi masalah. Ini pasalnya. Nah, jika kita berbicara mengenai pasal 27, maka kita akan berbicara mengenai hak imunitas pada pejabat negara dalam pengelolaan dana. Pasal ini bisa membuat aparat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara tidak dapat digugat ke PT UN. Hal ini aneh banget dong, di mana aparat akan menjadi kebal hukum. Presiden aja bisa di-impeachment, masa pejabat negara enggak? Selain itu, ada kata-kata dalil itikat baik tidak bisa dituntut hukum dan bukan merugikan keuangan negara. Padahal ini kan subjektif, gampang banget untuk disalahgunakan. Maka dari itu, berdasarkan landasan hukum, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menolak atau menerima perpu tersebut. Dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh DPR. Tapi kalau ada duit 400 triliun yang siap dikucurkan tanpa transparansi dan pengawasan serius, masa DPR nolak? Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah perpu ini boleh dilaksanakan? Kalau misalkan boleh, kenapa? Kalau misalkan tidak juga kenapa? Komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita butuh duit.